Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Siti Nabila, perwakilan dari SMA Negeri 9 Aceh Barat Daya. Dan di sini saya ingin menambahkan sedikit penjelasan bahwa di sini kita bisa melihat ada bintang. Bahwasanya cita-cita anak bangsa itu sangat tinggi. Jadi suatu saat nanti kita insya Allah bisa menjadi bintang. Dan kemudian di sini ada bunga-bunga di Bapak Ibu dan teman-teman. Kenapa kami menggunakan bunga? Karena kami anggap bahwa bunga ini adalah bunga bangsa. Karena generasi milenial sekarang ini adalah generasi penerus bangsa. Dan kita ini generasi sekarang adalah bunga bangsa yang harus dijaga. Karena tongkat estafet kepemimpinan itu suatu saat akan dialihkan kepada kita, bukan lagi kepada mereka yang sekarang duduk di bangku megah itu, tetapi kepada kita ini para generasi milenial. Lanjut. Kemudian di sini ada dua pintu. Yang pertama pintu masuk dan juga pintu keluar. Di mana pintu masuk ini kita menerima seluruh pendapat dari pihak komite, kemudian kepala sekolah, guru-guru dan juga dari siswa itu supaya nantinya akan terjadi yang namanya suatu perubahan. Dan di sana benar-benar terwujud yang namanya suatu perubahan. Dan ketika keluar lulus dari sekolah penggerak ini, insya Allah bisa menjadi generasi bangsa yang benar-benar generasi emas. Dan kenapa di gambar ini kami banyak menonjolkan warna merah? Karena dari filosofinya kami menganggap bahwa warna merah itu mencerminkan keberanian. Jadi keberanian itu harus dimunculkan dari dalam diri kita masing-masing supaya bisa terjadi yang namanya suatu perubahan. Dan tentu saja ada bendera merah putih tidak terlepas dari bangsa kita, bangsa Indonesia. Oleh karena itu kita inilah generasi penerus bangsa selanjutnya. Mungkin untuk gambar ini ada wifi Di sini seperti kita ketahui di era digital, tentu saja pembelajaran sekarang ini tidak jauh-jauh dengan penggunaan digital. Jadi kita membutuhkan yang namanya internet. Dan kemudian juga di sini ada gedung di sini berupa musola. Dan untuk mendidik karakter anak bangsa itu supaya nantinya bisa berkarakter yang positif, tentu saja kita memerlukan yang namanya musola. Di sana kita bisa mensosialisasikan berbagai kegiatan-kegiatan agama. Mungkin dari gambar ini cuma sekian yang dapat saya sampaikan. Dan harapan dari saya pribadi sebagai seorang siswa, yang pertama sekali adalah mohon maaf untuk Bapak Ibu sekalian, terutama sekali dalam pembelajaran, dalam metode yang digunakan dalam pembelajaran itu. Dan siswa sekarang ini kan adalah generasi milenial, dan tentu saja tidak asing lagi dengan yang namanya gadget dan juga digital lainnya. Kemudian materi pembelajarannya itu kami maunya diakses dalam bentuk media sosial, karena itu bisa menjadi suatu hal yang menarik karena jika materinya disampaikan hanya dalam buku cetak, kemudian kalian nulis ini, buka halaman ini, kemudian gurunya keluar. Nah, kalau seandainya gurunya aja seperti itu, kapan siswanya itu bisa maju? Kapan terjadinya suatu perubahan? Itu sangat mustahil Dan kemudian juga dari segi sarana dan prasarana di sekolah, kita lihat banyak ruangan-ruangan laboratorium, tetapi alat-alatnya tidak ada. Jadi ketika dalam pembelajaran dalam kurikulum sekolah penggerak itu sendiri, antara materi teori itu dengan praktik harus sejalan. Tetapi bahan yang digunakan tidak ada, alat-alatnya tidak ada. Jadi bagaimana kita bisa melakukan perubahan? Tepuk tangan dulu. Oke, lanjut. Di satu sisi lagi juga ada banyak perlengkapan di laboratorium itu, banyak sekali sudah lengkap sarana dan prasarananya, tetapi tidak boleh disentuh. Itu juga ada. Dan di situ dewan guru itu perlu memberikan kepercayaan penuh kepada anak. Jadi kemudian juga dalam setiap ibunya maunya dilakukan yang namanya evaluasi. Jadi antara siswa dengan guru itu sama-sama mengintrospeksi diri. Jadi guru bisa meminta masukan kepada siswanya, bagaimana ini, kemudian siswa bisa melakukan ide-idenya itu bisa dituangkan. Oh Bu, kami maunya belajarnya seperti ini supaya lebih mudah ditangkap. Jadi kita butuh yang namanya
pendapat dari siswa. Jangan mentang-mentang nih, mohon maaf ya, kita seorang guru sudah sarjana, tapi kita nggak mau mendengarkan pendapat anak-anak. Dan tentu saja ketika ingin melakukan perubahan itu tidak hanya dari pihak sekolah saja nih, nggak hanya dari guru, nggak hanya dari siswa, tetapi juga melibatkan orang tua dari siswa itu. Karena biar bagaimanapun pendidikan yang pertama itu adalah dari orang tua. Dari itu, di sini juga ada perwakilan dari orang tua. Semoga nantinya bisa mendorong dan ikut serta dalam berbagai kegiatan yang ada di sekolah. Bisa mensupport anak-anaknya supaya bisa melakukan mewujudkan yang namanya sekolah penggerak. Dan terakhir, di sini saya ingin mengajak Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian untuk saling sama-sama mengintrospeksi diri. Jadi kita jangan merasa direndahkan ketika kita mendapatkan masukan dari orang lain, tetapi jadikanlah masukannya itu sebagai suatu hal yang baru untuk kita supaya ke depannya kita bisa melakukan yang terbaik lagi. Itu saja ya. Seorang Perdana Menteri pertama di dunia dan dia adalah seorang perempuan. Dia mengatakan bahwa what you do for the become word, what your word for the become action, what your action for the become your habit, and what your habit for the become your character, what your character for the become your destiny. Adapun maksud dari quote ini adalah apa yang kamu pikirkan itulah diri kamu yang sebenarnya. Apa yang kamu katakan, apa yang kamu lakukan, apa yang menjadi kebiasaan kamu, dan apa yang menjadi karakter dari diri kamu itulah diri kamu yang sebenarnya. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu.